Oke, kita mulai, Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, untuk kali ini saya ambil alih untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah malam ini kita akan membahas 10 nomor ya. Ini saya ambil dari beberapa soal STAN atau soal kedinasan yang sering kali muncul, ya. Oke, adik-adik sekalian. Ini ada soal matematika yang pertama. Ini bisa dibaca toh? Bisa. Bisa ya. Oke. Saya perbesar lagi. Yang saya mau tanyakan di sini adalah ketika kita melihat soal seperti ini, tentunya kita punya strategi untuk menyelesaikannya, kan begitu? Ya. Tentunya buat kita yang sudah sering menghadapi soal kayak begini, ini yang kita harus pahami bahwa soal ini adalah soal seperti eliminasi substitusi. Itu yang kita pikirkan, ya kan? Ya toh? Sehingga paling tidak kita mengambil jalan itu untuk menyelesaikannya. Ya, ini yang di atas ini yang saya tunjuk sebagai persamaan pertama, ini persamaan kedua tentunya kan. Nah, ini ada pertanyaannya dalam bentuk variabel juga kan, seperti itu. Lanjut. 4Y dikurang 9X. Lihat, perhatikan dibalik ya, jangan salah. Jangan salah dalam mengambil kesimpulan. Nanti salah kita kasih dahulukan kini. Sudah tidak ada masalah. Ya. Lihat. Oke, kita apa namanya? Jadikan ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke. Nah, biasanya kita mengalukan eliminasi substitusi, kita berapa kali menyamakan salah satu bagian kan, begitu ya, salah satu variabelnya seperti itu. Tetapi lagi-lagi di soal kedinasan itu tidak seperti demikian karena panjang sekali. Tentu kita harus coba apakah ini dijumlah ataukah dikurangkan, begitu ya. Ternyata kalau kita lihat ini dikurang, ini kita lihat min 9X dikurang 2X itu sama dengan min 7X ya, begitu. Oke. Nah, coba kita lakukan persamaan pertama dikurangi persamaan kedua. Ya kan? Tentunya 4Y dikurang 9X sama dengan 38, ini lihat 38 ya, dikurang min 2X tambah 7Y. Ya, tentunya 38 dikurangi 39. Jangan kita terbalik, Di. Karena ini sebenarnya mudah, Ji. Ya. Halo? Anu mudah, Ji, tapi bisa menjadi salah, ya. Kalau kita tidak hati-hati. Lanjut, 4Y dikurang 9X dikurangi 2X. Lihat, min 2X kan gini. Jadi kita samakan dengan yang sejenisnya ya. Berarti 4Y dikurang 7Y. Ya, ini 4Y dikurangi 7Y. Oke. Yang satunya min 9X dikurangi kurang 2X. Berarti tambah 2X. Oke. 38 dikurang 39 itu sama dengan min 1. Jelas ya? Tentunya kalau demikian, maka min 3Y dikurang 7X sama dengan min 1. Lihat. Ya. Atau min 7X dikurang 3Y sama dengan min 1. Ya. Oke, maka terjawablah pertanyaannya. Min 7X dikurang 3Y itu adalah min 1. Ya. Adik-adik sekalian, saya berharap ini diperhatikan. Insya Allah saya bagikan sistem penyelesaiannya, pembahasannya. Perhatikan saja, tidak usah nyalin ya. Tidak usah nyalin. Diperhatikan. Ketika ada sesuatu yang kita mau tanyakan, bisa ditanyakan, oke? Jelas ya? Nanti saya bagikan pembahasannya ini. Bisa ya? Ada pertanyaan? Iya. Jelas ya? Jelas ya? Diet? Jelas. Selamat bergabung, Diet ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut soal yang kedua. 5/8. Ya, 5/8 dikurangi 5/6 tambah 2. Tentunya ini sih sebenarnya mudah. Kalau kita mau mengalihkan, jangan seolah-olah ini bisa langsung dicoret ini bukan, tidak ada hubungannya itu. Jangan memaksakan kondisi kan? Ya. Tentunya 5/8 dikurangi 5/6 tambah 72, oke?
Seperti itu ya. Lihat soalnya. Kita lihat penyelesaiannya ya. Nah, ini soalnya kan. Oke. Tentunya bisa dengan cara biasa saja, tidak ada masalah. Tapi ini apa namanya? Kesamaannya ya. Kan kita kan paham. Kita mau pecahkan kini ya. 5/8 kan itu sebenarnya 5/2 tambah kali 5/6. Karena di sini ada 5/6. Yang kurang ini, yang kurang salah gitu. Ya. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Mengapa dia seolah-olah merujuk kepada 24? Karena nanti ada hubungannya antara 25 dikurang 1 kan sini ada 5/6-nya dikeluarkan. Ya, 5/6-nya dikeluarkan. Ya. Ini 25 adalah 5/2. Ya, kalau dikali masuk kan ini 5/6. Oke. Ditambah 3 kali 24. Itu 3 kali 24 itu 72. Oke. Nah, tidak ada masalah juga kalau kita mau 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sampai 8 kali tidak ada masalah. Tapi lagi-lagi matematika itu dibutuhkan kecerdikan dalam menyelesaikannya, oke? Ini dipecah ini 5/2 dikali 5/6 itu ada 5/8 untuk menyesuaikan ini dan menyesuaikan yang di bawah, oke? Lanjut ya. Sementara yang di bawah kan tidak diubah. Oke. Lanjut. 5/6 ya. 25 kurang 1 kan 24. Ya. Oke. 25 kurang 1 kan 24 ya. Oke, 3 kali 24 tadi 72 ikut ke bawah. Oke, lanjut. Ya, lihat. Ini sama-sama ada 24-nya. Ya. Maka keluarlah dia. Berarti 24 kali 5/6 tambah 3. Lihat, kalau dikali masuki. Cara mengembalikan cara belajar matematika ya. Kalau dikali masuki ini, kalau dikali masuki tentu sama dengan ini kan. Kalau ini kali masuk, tentu juga sama dengan ini. Oke. Oke, nah jadilah 5/6 tambah 3. Oh, ternyata ada kesamaan di atas dengan yang di bawah. Ya, berarti 5/6-nya ini tambah 3 ini kita hapus. Seolah-olah memang soal ini memberi isyarat kepada kita, memberi titik sulit mau kuapakan ini. Jadi soal itu memberitahu kepada kita bahwa buatlah dia seperti ini. Ini petunjuk sebenarnya yang dibawa. Petunjuk untuk menyelesaikannya. Pasti ada hubungan antara penyebutnya dengan pembilangnya yang di atas. Tentu karena ini yang panjang, tentu ini yang dioperasikan. Dapatlah setelah dioperasikan dapat ternyata bentuk ini sederhananya adalah 24 kali 5/6 ditambah 3. Jadilah dia 24. Oke. Saya pikir tidak ada pertanyaan ya. Tinggal ini adalah yang ditingkatkan adalah kalasimeternya kita. Seperti itu ya. Oke. Jadi matematika itu tidak bisa dikuasai tanpa melakukan namanya uji coba. Jelas ya? Lanjut ke nomor selanjutnya ya. Oke. Kita punya ini ada beberapa jenis bilangan yang disimpan secara bersamaan. Kita punya 17/2 dikurang 13/2 yang di bawah 5 kali 24. Tentu bagi yang tidak punya trik maka ini mungkin kali ki. Ini juga dikali kan? Kayak seperti itu. Ini juga. Oke. Ini kan persen. Jadi kalau saya pindahkan per jadi per 1000 berarti 166,7. Itu per 1000. Ya. Bisa juga menjadi 1667 per 10.000. Bisa ya? Ini 0,67 ya, 67 per 67 per apa tuh? 100. Bisa juga ini 0,67 adalah 67%. Itu tebakan pertama kita gitu ya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Lihat tadi dia 16,67 per 100. Kan persen ya. Oke.
Oke. 0,67 adalah 67/100. Oke, jelas? Ya, ini hanya bentuk persennya yang diubah saja. Persen itu kan per 100. Oke, lanjut. (17/2) adalah 289. 17 kali 17 maksudnya. Ya. 13/2 adalah 169. 13 kali 13. 5 kali 24 adalah 120. Oke. Kalau dioperasikan, ya, kalau dioperasikan, ini kan berapa ya? 77,67/100. Oke. Oke. Nah, nanti dia ini kalau di berapa nih kalau dikurang ini? Dikurang 289 dikurangi 169. Kalau dikurang dia jadinya 120 ya? 120 ya? 120 di 289 kurang 169, 120 ya? Iya. Ya, 120. Kan? 120 kan? Nah, 120 dibagi 120 berapa? Tuh. Hah? 1. Satu. 1 ya? 1 ya? 1 itu 100/100 ya? 100/100 ya? Oke? 100/100, oke? Jangan perhatikan yang ini. 100/100. Sementara ini adalah 73,67. Di 73 cocok nih? 83,67. Ini satunya di sini, 1 kurang 83,67/100. Oke, 83, jenisnya gini. Ya. Maksudnya begini dia ya. Lihat. Oh, dia harusnya begini. 1 dikurangi ya 83,67/100. Ini sama saja dengan ya, sama saja dengan 100% dikurangi 83,67%. Ya, ini sama saja dengan berapa? 13, berapa nih? 13,33%. Oke. Ini ya. Ada pertanyaan untuk yang ini? Ada pertanyaan? Kan jelas ini 289 kurang 169 itu 120 ya. 120 ya, ini juga 120. Berarti 1 kan? Harusnya begini tulisannya. Jangan perhatikan yang ini. Jangan tertipu dengan yang ini ya. Oke. Jangan tertipu sama yang itu. Oke. Oke. Berarti ini kalau dijumlah, ini kan dikurang, ini kurang, ini juga kurang ya, sama saja. 1 dikurang 83,67/100. Jelas ya? 1 itu adalah 100%. Alias 100/100. Ya. Oke. Atau mau diubah jadi per 100 ini. Ya. Ini jawabannya ya. Tunggu. Jangan terkecoh ya. Oke. Nah, ini 100/100 dikurang, saya perjelas ya, 83,67/100. Di sama saja
ya 100 dikurangi 83,67 per 100. Sama saja, ya. Sama saja dengan berapa ini? 16 83 tuh 83 ya, berarti sama saja dengan, berarti saya yang salah ya, saya yang salah. Saya ulang. Sama saja dengan ini 100 dikurang 83,67 itu sama saja dengan 16,33 per 100. Jadi sama saja dengan 0,163. Jadi sama saja itu. Ya. Jelas ya? Saya pikir jelas. Ini detail mini. Yang ininya. Cukup detail ya. Yang ini. Di kan ini 120 bagi 120, oke? Ini kalau dijumlah adalah 83,67 kan? Ya. Lanjut ya. Ya, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya, Yud? Bagaimana, Yud? Jelas? Kerja, Kak. Iya. Jelas ya? Oke, lanjut. Soal yang berikutnya. Jika A per B tambah C per D sama dengan 16, bagaimana dengan dan A per C tambah B per D sama dengan 36? Dengan BC tidak sama dengan 0, tentunya ya. Berapa C per D? Gitu ya. Ini sebenarnya hanya membuat kita kebingungan, tapi sebenarnya sederhana. Kalau kita paham ya, maksudnya. Lihat. AD, lihat AD di AD tambah BC dibagi BD. Kan begitu ya? Lihat kalau pecahan. AD tambah BC dikali BD, oke? Itu sama dengan 16, oke? Sama juga. AD tambah BC per CD. Ya, kalau di sini BD kan? Ya. Oke, lihat penyelesaiannya. Lihat ya. AB, lihat ini. Ini kan tadi sama dengan 16 yang di atas. Ini khusus yang di atas ini. Ini kan yang sama dengan 16, lihat. Yang sama dengan 16 ya. Ini sama dengan 16, toh? Ya, ini yang sama dengan 36. Perhatikan. AD ditambah BC per BD. Lihat. Toh? Saya ulangi. AD tambah BC per BD. Oke, jelas? Sama dengan 16. Kasih selurus kiri. Nah, selanjutnya yang di bawah, yang bagian yang satunya. AD ditambah BC per CD sama dengan 36. Terus mungkin ada yang terlihat begini. Kenapa ini dibalik? Kan dibagi. Oke. Nah, kita hapuslah ini. Kita hapuslah yang ini. Yang ini sama yang ini. Kan sama. Tinggallah CD dan BD. Sekarang CD dan BD itu sama-sama ada D. Oke. Sama-sama ada D ya. Lihat, ini juga ada D. Berarti yang tinggal adalah C per B sama dengan 4/9. Oke, 4/9. Sekarang apa pertanyaannya? C per D. Berarti sudah ditemukan. Sudah ditemukan yang sudah hilang. Oke, jelas? Saya ulang satu kali lagi. Ya, ini kan dia bagi nih. Tentunya kalau pembagian, nanti yang di bawah yang penyebutnya itu nanti dia dikali gitu. Saya ulang. Singkirkan dulu yang mau dipakai ini, ya. Lihat. AD tambah BC per BD. Lihat. Oke. Bagi AD tambah BC per CD.
Karena dia bagi di sini menjadi berubah kali. Yang tadinya itu dia menjadi, yang tadinya itu AD ditambah BC per CD diubah menjadi CD dibagi AD tambah BC. Nah, setelah begitu, ini sama dengan yang ini. Karena perkalian. Ya toh? Karena perkalian kan? Sekarang tinggal CD dibagi BD. Sekarang kalau begitu sama-sama ada D. Tinggallah C per B. Pertanyaannya adalah J per B. Ini salah nih. C per B yang diminta. C per B. Bukan. Ini salah ketik ya. Jadilah 4/9. Lihat. Di option itu. Di option ya. Sorry. Di option. Lihat ini. Ya. Option ada 4/9, yang satunya 9/4. Maka berhati-hati. Ini C per B ya. C per B. Oke. Lihat. Hati-hati. Hati-hati, oke? Tentu bukan yang ini yang benar. Karena jawabannya adalah 4/9. C per B. Nah, andai kata ini dibalik, B per C, ini bukan D ya. Ini bukan D, ini B. Ya. B per C, maka jawabannya adalah 9/4. Oke, untuk yang soal ini jawabannya adalah ini. Oke? Jelas ya? Jadi ada koreksi di sini, soalnya itu C per B. Bukan C per D. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini operasi hitung, Ji. Cuma masalahnya biasa dianggap sepele. Ya. Oke, lanjut. Ada 0,1125 bagi 0,45 ditambah 0,2275 dibagi 0,65. Tentunya kita harus paham operasi hitung. Operasi hitung itu didahulukan perkalian dan pembagian karena itu sama kuat. Nah, kalau sama-sama ada, maka dimulai dari bagian kiri. Yang di sini dulu. Sama juga dengan penjumlahan dengan pembagian, selalu dimulai dari kiri. Tentunya ini adalah bagian yang sama. Ini tuh yang diurus dulu, ini juga diurus tongi. Baru dijumlah. Oke? Jelas ya? Tidak bisa dijumlah ini dulu. Karena ini terikat. Oke, ini juga terikat. Tentunya nanti kalau karena ini pembagian bisa dikali menjadi. Dikali menjadi ya. Ya, kayak ini kan 45/100 nanti. Nanti jadi 100 bagi 45. Ini juga demikian. Oke. Kita coba perhatikan penyelesaiannya. Lihat. Lihat ya. 1125 dibagi 10.000. Kenapa 10.000? Karena 4 angka di belakang koma ya. Dikali. Kenapa dikali? Karena sudah tidak jadi pembagi. Berarti 45-nya yang dibawa. Di 100-nya, karena ini kan harusnya 45/100. Berarti 100-nya yang di atas. Oke? Lanjut. 2275 dibagi 10.000. Ini untuk yang ini. Kali 100 dibagi 65. Oke? Jelas ya? Lanjut. Yang ini nanti, lihat. Ini kan hilang nolnya 2. Hilang nolnya 2. Nah, nanti kalau disesuaikan ini, itu nanti jadinya adalah 0,25. Yang ini 0,35. Dapat nanti 0,6. Ya, bisa nanti adik-adik berlatih berhitung. Ya. Itu yang itu. Kan dikali nih, ini kan hilang nolnya 2 nih. Ya, hilang nolnya 2. Tuh. Ini juga hilang nolnya 2. Oke. Ini juga hilang nolnya 2. Ini di bawah juga mesti hilang nolnya 2. Ya kan? Tentunya dikasih sederhana ini. Kasih sederhana. Ini nanti bisa hilang. Karena kalau dibagi 45 itu nanti ada hasilnya. Di ini. Ya. Nah, bisa deh. Kita lihat deh. Saya bawa kalkulatornya deh. Ya. Kelihatan kalkulatornya? Kelihatan kalkulatornya? Yud. Enggak.
Tidak. Tidak tidak bisa saya share dua-duanya itu, ya. Ya, saya yang hitung saja nah. Satu saat kan jelas anu toh ini yang ditutup ini toh. Iya. Ya toh? Lihat. Tunggu. 1125 saya bagi dengan 45. Ya, itu jadinya 25. Oke. Ini. 1125 dibagi 45 sama dengan 25. Nanti sama dengan 25/100. Oke. Ini dibagi. 1125 dibagi 4. Kan sama-sama kelipatan 5 nih. Ya. 1125 dibagi 45 itu hasilnya adalah 25. Nanti 25/100. Nah, demikian juga 2275 dibagi dengan 65 itu sama dengan 35. 35/100. Jadilah di sini 0,25 ditambah dengan 0,35. Kalau dijumlahin 0,25 dengan 0,35 ya. Itu hasilnya adalah 0,6. Halo? Iya. Bisa toh? Bisa ditangkap toh? Bisa. Oke. Oke. Bisa ditangkap? Ya. Kayaknya kita masuk di sesi kedua dulu. Kita istirahat dulu. Ini 5 soal udah selesai. Kita masuk sesi kedua ya. Kita minum dulu lah. Ya.